Bab 136 Baret Merah. Qin Haodong melirik pria gemuk setengah baya yang berdiri di depannya. Dia tahu bahwa itu adalah pria yang sedang menelepon, jadi dia berkata dengan dingin, "Tolong jaga sopan santunmu saat berbicara denganku." "Bagaimana sopan santunmu, anak muda? Tahukah kau siapa aku? Aku wakil direktur Biro Kewarasan. Bagaimana bisa seorang siswa sepertimu berbicara kepadaku seperti ini? Awas, atau aku bisa mengeluarkanmu dari sekolah." Gao Song sangat marah. Butuh waktu lama baginya untuk bertemu Qin Haodong, dan dia akan melampiaskan semua amarahnya kepadanya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Qin Haodong berbalik dan pergi bersama si kecil itu. Mereka langsung menuju mobil. Dia mengendarai Honda hari ini untuk membawa Damao dan Ermao, dan Gao Song akan langsung diam jika itu adalah Lamborghini Centenario. "Hei, jangan pergi, itu sangat kasar, aku belum selesai mengatakannya." Gao Song semakin marah karena Qin Haodong masih mempermalukannya meskipun dia telah menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dia melangkah beberapa langkah ke arah Qin Haodong. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan menghentikannya. "Qin Haodong, kau mendengarku, aku adalah wakil direktur Biro Kewarasan. Aku tidak peduli siapa dirimu, bicaralah padaku jika kau bisa berbicara bahasa manusia, atau minggir saja dari hadapanku." Qin Haodong benar-benar kehilangan kesabarannya terhadap pria sombong ini. "Anda..." Gao Song hampir kesal, tetapi akhirnya dia bisa menahannya saat memikirkan misinya hari ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Kemudian dia berkata, "Aku mencarimu untuk sesuatu. Kalau begitu, katakan saja." Qin Haodong sudah tahu bahwa apa yang akan dikatakan Gao Song ada hubungannya dengan Old Maldini. Dia dan James pun berjanji, jadi dia memutuskan untuk memberinya kesempatan lagi. Gao Song berkata, "Seorang tamu istimewa datang ke kota Jiangnan dan ingin bertemu denganmu secara khusus. Sekarang pergilah ke rumah sakit Jiangnan bersamaku. Namun, kamu tidak dapat membawa anak itu bersamamu karena kamu harus mengurus anak kecil itu dan pergi bersamaku." Dia hendak menyuruh Qin Haodong untuk meminta orang lain menjaga anak kecil itu, tetapi dia begitu marah hingga berkata, untuk mengurus anak kecil itu, yang merupakan cara terburuk untuk menyinggung Qin Haodong. Dia mengambil putrinya sebagai nyawanya, tetapi sekarang pria di depannya berbicara dengan kasar. Apa yang harus dihadapi? Qin Haodong berteriak, "Enyahlah. Kau." Gao Song dimarahi, dan wajahnya memerah, tetapi dia masih tidak mengerti di mana kesalahannya. Melihat Qin Haodong tidak mau bekerja sama, dia tidak punya pilihan selain menceritakan keseluruhan ceritanya. "Aku akan memberitahumu anak muda, orang yang datang ke kota Jiangnan kali ini adalah Old Maldini. Apakah kau tahu siapa Old Maldini? Orang biasa akan membayar jutaan untuk menemuinya sekali saja, merupakan suatu kehormatan bagi klanmu bahwa dia yang memulai pertemuan denganmu." Dia terus berbicara tanpa henti, dan Qin Haodong benar-benar kehilangan kesabarannya. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan pria itu. Kemudian dia membawa pria kecil itu ke dalam mobil. Gao Song benar-benar tercengang oleh pukulan itu. Dia tidak pernah menyangka Qin Haodong berani menamparnya. Dia bangkit dari tanah dengan marah dan bergegas untuk membantah, hanya untuk melihat dua anjing putih besar menggonggong dan menghalangi jalannya. Damao dan Ermao belum cukup umur, tetapi mereka sudah memiliki aura raja anjing. Gao Song hampir mengompol. Dia berguling dan merangkak ke mobilnya. "Damao, Ermao, masuk ke mobil." Qin Haodong memanggil kembali kedua anjing itu dan pergi tanpa berbalik. Gao Song kembali ke mobilnya. Ia menggertakkan giginya karena marah saat melihat separuh wajahnya yang bengkak. Ia heran mengapa seorang mahasiswa dari Fakultas Kedokteran berani mengabaikan wakil direktur, dan bahkan memukulinya. Namun, apa yang telah terjadi. Dia benar-benar mengacaukannya, dan tidak ada kesempatan baginya untuk mengundang Qin Haodong. Dia hanya bisa kembali ke rumah sakit Jiangnan dengan tergesa-gesa dan menjelaskan situasinya kepada Pan Gaofeng. Qin Haodong hanyalah seorang mahasiswa yang belum lulus dalam benaknya. Tidak akan ada bedanya apakah dia ada di sana atau tidak bahkan jika Old Maldini datang. Kota Jiangnan dikenal dengan sumber daya medisnya yang kaya dan dokter-dokter terkenal, dan tidak akan sulit untuk menemukan beberapa dokter terkenal untuk merawat Old Maldini. Selama dia mengirim Maldini tua pergi, dia pasti akan memberi pelajaran pada pemuda itu dan membuatnya menanggung akibat menyinggung wakil direktur. Memikirkan hal itu, dia menyalakan mobil dan melaju ke rumah sakit Jiangnan. Ketika dia tiba, iring-iringan mobil mewah terparkir di depan rumah sakit. Setiap mobil itu bernilai jutaan dolar. Pada saat yang sama, Direktur Biro Kewarasan, Pan Gaofeng dan Direktur Rumah Sakit Jiangnan, Wen Chanjiang, sedang bertemu dengan seorang Kaukasia setengah baya. Pria parubaya itu berusia 40-an dengan janggut lebat di wajahnya. Ia mengenakan gaun yang bagus, dengan tuxedo Italia buatan tangan di atasnya, dan tampak sangat bangga.
Ia adalah kepala pelayan yang dikirim oleh Old Maldini ke Huaxia untuk membuat persiapan lebih awal, bernama Kukok. Yang paling mencolok adalah 20 pengawal berpakaian hitam yang berdiri berjajar di belakang Kukok. Warna kulit mereka bervariasi dari putih, hitam, hingga kuning, tetapi satu hal yang mereka miliki adalah mereka semua sangat tinggi. Otot mereka yang menonjol membuat mereka tampak sangat kuat. Karakter lain yang mereka miliki sama adalah baret merah di kepala mereka, yang terlihat sedikit aneh. Gao Song telah melihat banyak pengawal orang kaya, tetapi mereka tidak sebanding dengan tim di depannya sekarang. Dia bukan seorang pejuang, tetapi dia masih bisa merasakan tatapan membunuh yang terpancar dari orang-orang itu. Jelas, mereka semua memiliki senjata dan peluru yang berpengalaman. Menurut pengaturan Departemen Kesehatan Provinsi, Pan Gaofeng datang untuk menyambut Kukok yang akan tiba lebih awal. Ia akan memperkenalkan orang-orang dari luar negeri ke rumah sakit ketika ia melihat Gao Song berlari sendirian ke arahnya. Ia mengerutkan kening dan berkata, "Direktur Gao, di mana Tan? Qin, saya meminta Anda untuk menjemputnya." "Direktur Pan, saya pergi menjemputnya sesuai perintah Anda, tetapi dia sangat tidak masuk akal, dia menolak untuk datang dan memukul saya." Gao Song berkata sambil mengangkat jarinya dan menunjuk ke separuh wajahnya yang bengkak, "Direktur Pan, wajahku masih bengkak, menurutku tidak perlu bagi kita untuk mengundang mahasiswa yang bodoh, sombong, dan suka melakukan kekerasan seperti itu, aku akan memberitahu kampusnya untuk menghukumnya, lebih baik mengeluarkannya dari sekolah kedokteran Jiangnan." Omong kosong, Qin Haodong adalah orang yang dicari Tuan Maldini, Kementerian Kesehatan memerintahkan secara khusus untuk mengundangnya ke sini. Pan Gaofeng meliriknya dan berkata dengan tidak puas, "Apakah Anda membuat Tuan Qin kesal?" "Tidak, tidak." Gao Song bergumam. Melihatnya bertingkah seperti ini, Pan Gaofeng sudah mengerti apa yang telah terjadi. Dia tahu dengan jelas tentang orang macam apa wakil direkturnya itu. Pria itu terlalu sering bersikap sombong. Dia adalah orang yang sok tahu di hadapan para pemimpin dan bajingan yang sok tahu di hadapan orang biasa. Dia pasti memainkan kartu wakil direktur dan membuat Qin Haodong marah. "Kalau begitu, aku harus pergi dan mengundangnya sendiri." Setelah mengatakan itu, Pan Gaofeng menoleh ke Kukok dan berkata, "Tuan Kukok, bisakah kau beristirahat sebentar di ruang rapat? Aku akan meminta Tuan Qin untuk datang." "Tidak apa-apa, Direktur Pan. Aku akan mengunjunginya." Kukok bukan orang biasa, atau dia tidak akan menjadi kepala pelayan Old Maldini. Dia menguasai 6 bahasa, termasuk bahasa Huaxia. Dia baru saja mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan Pan Gaofeng dan Gao Song, dan dia sangat tidak puas. Maldini tua adalah sosok yang sangat penting sehingga para pemimpin semua negara biasa bergegas menyambutnya ketika dia mengunjungi mereka, namun, pemuda bernama Qin Haodong menolaknya hari ini. "Direktur Pan, Tuan Maldini mengirim saya ke sini terlebih dahulu untuk menyelesaikan berbagai masalah. Anda dapat menyerahkannya kepada saya, dan saya yakin saya dapat membawa orang itu, Qin Haodong, ke rumah sakit tepat waktu." Pan Gaofeng berkata, "Saya khawatir itu tidak pantas, Tuan Kukok. Anda adalah tamu dan orang terakhir yang harus kami ganggu, saya akan pergi sendiri." "Tidak, tidak." Kukok melambaikan tangannya dan berkata, "Tuan Maldini akan segera tiba di kota Jiangnan, waktunya terlalu berharga untuk disia-siakan, saya harus pergi sendiri untuk memastikan Tuan Qin akan datang, yang harus Anda lakukan adalah mengatur pemandu untuk saya." "Baiklah kalau begitu." Melihat Kukok bersikeras untuk pergi, Pan Gaofeng menyerah untuk menghentikannya. Ia berbalik dan berkata kepada Gao Song, "Kamu akan menjadi pemandu Tuan Kukok." "Ya, Direktur. Saya pasti akan membawa Tuan Kukok ke pemuda itu." Setelah itu Gao Song bergabung dengan Kukok di dalam mobil Rolls-Royce. 20 pengawal di belakangnya juga ikut masuk ke dalam mobil. Mereka keluar dari rumah sakit Jiangnan dalam barisan yang tangguh. Gao Song kembali menelepon teman sekelasnya di Biro Keamanan Publik dan mengantar iring-iringan mobil ke lokasi perusahaan keamanan Dedi yang baru dikunci. Di dalam mobil, ketika melihat 2 pengawal kuat di samping Kukok, Gao Song berpikir sejenak dan berkata, "Tuan Kukok, pemuda itu, Qin Haodong, sangat sombong dan keras kepala, dia mungkin akan menolak kita meskipun Anda ada di sana." Kukok juga merupakan orang yang sangat bangga sebagai kepala pelayan Old Maldini. Ia berkata dengan penuh percaya diri, "Tidak apa-apa, saya yakin saya dapat mengundangnya, dan tidak akan membiarkan dia menyia-nyiakan waktu berharga Tuan Maldini." Gao Song bertanya, "Bagaimana jika dia menolakmu dan tidak mau datang dengan harga berapapun?" Kukok tersenyum bangga, "Tidak apa-apa, teman-temanku berasal dari pasukan khusus baret merah paling terkenal di negara M. Mereka cukup kuat untuk mengundang Tuan Qin ke rumah sakit Jiangnan sehingga waktu Tuan Maldini yang berharga tidak akan terbuang sia-sia." Gao Song merasa senang di dalam hatinya. Dia baru saja ditampar oleh Qin Haodong, dan dia pasti akan membiarkan orang-orang Kukok itu memberi pelajaran kepada pria sombong itu nanti. Qin Haodong tidak tahu apa yang sedang terjadi.
Dia membawa anak kecil itu kembali ke perusahaan keamanan ayah dan membiarkan Nalan Wushuang membawanya ke kamar mandi. Kemudian dia mengumpulkan semua anggota perusahaan dan memeriksa kemajuan kultivasi mereka. Zhang Tianyu bersiul segera setelah menerima perintah Qin Haodong. Para prajurit yang terlatih itu selesai berkumpul di lapangan pelatihan perusahaan dalam waktu 20 detik. Pasukan elit yang berpengalaman berkumpul dan mengeluarkan aura pembunuh yang kuat. Qin Haodong berjalan di sekitar orang-orang ini dengan tangan di punggungnya. Dia memeriksa mereka satu persatu, dan mengangguk puas. Orang-orang itu telah melangkah ke dunia prajurit setelah mereka meminum pil pembersih sumsum tulang. Dengan pengalaman bertarung mereka yang kaya dan keterampilan unik mereka sendiri di Tangmen, mereka dapat disandingkan dengan prajurit di tingkat ketiga kekuatan terbuka. Beberapa yang hebat bahkan dapat menyamai tingkat keempat atau kelima. Mendengar suara gaduh dari luar, Ma Wenzhuo yang sedang berkultivasi di kamarnya, berhenti dan berlari keluar. Ia berteriak kaget setelah melihat Qin Haodong, "Dong, aku bisa mengendalikan kekuatanku sekarang, bagaimana kalau kita coba?" Mantra naga yang dia praktikkan adalah naskah kultivasi, dan dia telah mencapai alam dasar. Dia telah mengalahkan semua orang di perusahaan keamanan ayah, yang membuatnya begitu yakin bahwa dia ingin mencoba pada Qin Haodong. Pada saat yang sama, suara mesin mobil pun terdengar. 10 mobil mewah lainnya melaju ke Dedi Security Company. Segera setelah mobil-mobil itu diparkir, Kukok turun dari mobil dan berjalan ke arah Qin Haodong di bawah arahan Gao Song, dengan pengawal-pengawal yang gagah di belakangnya. Qin Haodong menatap Ma Wenzhuo. Dia tersenyum dan berkata, "Sekarang, kamu punya cukup banyak orang untuk diajak bermain." Bab 137 Dewa Niu. Gao Song turun dari mobil bersama Kukok, dan berjalan dengan angkuh ke arah Qin Haodong, dengan wajah bengkak dan lucunya. Sebelum sampai di depan Qin Haodong, dia berteriak kepada Qin Haodong dengan arogan, "Anak muda, Tuan Kukok datang sendiri untuk mengundangmu, tolak saja jika kau berani." Dia mengatakan itu untuk memulai pertentangan antara Qin Haodong dan Kukok, sehingga Kukok akan membiarkan baret merahnya memberi pelajaran kepada Qin Haodong dan membawanya ke rumah sakit Jiangnan. Itulah balas dendamnya atas tamparan di wajahnya. Kukok mengernyit sedikit, terdiam. Ia bisa mengetahui niat Gao Song sebagai kepala pelayan yang cerdas, tetapi ia tidak peduli. Menurutnya, ia datang ke sini sendirian, dan pemuda itu akan pergi bersamanya. "Siapa kau, kepala babi, beraninya kau berbicara seperti itu pada kakakku?" Ma Wenzhuo biasanya tertawa dan bercanda dengan Qin Haodong, tetapi di dalam hatinya, dia sangat mengagumi Qin Haodong. Dia tidak akan pernah membiarkan orang lain bersikap tidak hormat kepada sahabatnya. Gao Song telah dibenci secara berturut-turut hari ini. Sekarang dia marah karena dipanggil, kepala babi. Dia menunjuk ke Ma Wenzhuo dan berkata, "Anak muda, siapa yang kau panggil, kepala babi?" "Aku wakil direktur Biro Kewarasan. Aku tantang kau untuk memanggilku seperti itu sekali lagi." "Baiklah, berhenti berdebat dengan babi itu." Qin Haodong mengangkat tangannya dan menghentikan Ma Wenzhuo, yang hampir kehilangan kesabarannya. Gao Song sangat marah, tetapi Kukok berbicara pada saat yang sama, "Halo, apakah Anda Tuan Qin Haodong?" "Ya, benar, mengapa Anda ada di perusahaan saya, ada yang bisa saya bantu?" tanya Qin Haodong. "Halo, Tuan Qin, saya Kukok, kepala pelayan Tuan Old Maldini." Kukok memperkenalkan latar belakangnya dan berkata dengan bangga, "Saya di sini untuk mengundang Tuan Qin ke rumah sakit Jiangnan atas nama Tuan saya, silakan cepat pergi bersama saya, waktu Tuan saya sangat berharga, kalian orang biasa tidak akan pernah membayangkan kehilangan setiap menitnya." Qin Haodong mengerutkan kening karena dia tidak tahu bahwa itu adalah pria sombong lainnya. Tidak seperti Gao Song, Kukok mungkin tampak sopan, tetapi dia memiliki kesombongan di dalam dirinya. Dia memandang rendah Qin Haodong, dan bahkan negara ini. Dia bertanya dengan dingin, "Tuan Kukok, apakah tuanmu tahu kamu melakukan ini?" Ia bertanya kepadanya karena ia ingin memastikan bahwa ini semua adalah ide Kukok sendiri. Ia tidak akan pernah memperlakukan Old Maldini jika ia bersikap sombong seperti ini, meskipun ia adalah raksasa keuangan yang terkenal di dunia. Kukok tersenyum angkuh dan berkata, "Sudah kubilang waktu tuanku terlalu berharga untuk terjebak dalam pekerjaan kecil ini, dia tidak memintaku untuk mengundangmu, tetapi aku harus mengatur segalanya terlebih dahulu untuknya sebagai pelayannya." Sebenarnya, dia tidak tahu mengapa Old Maldini ingin bertemu Qin Haodong, dan dia belum pernah mendengar tentang keterampilan medis ajaib Qin Haodong dari James, atau dia tidak akan berani bersikap begitu sombong. Mendengar apa yang dikatakan Kukok, Qin Haodong langsung mengerti bahwa pria itu benar-benar bertindak atas kemauannya sendiri hari ini. Dia berkata dengan dingin, "Kembalilah dan beritahu tuanmu, jika dia ke sini untuk menemui dokter, dia harus datang ke sini dan mengunjungiku sendiri, alih-alih aku yang menyanjungnya." Wajah Kukok berubah muram. Ia berkata dengan ekspresi dingin, "Tuan Qin, jaga ucapanmu,
tuanku adalah Old Maldini yang terkenal di dunia. Si tua Maldini. Qin Haodong tersenyum dingin dan berkata, tuanmu tidak lebih mulia dari seorang pengemis di Huaxia, dia hanya pasien biasa yang mencari pertolongan dokter. Melihat Qin Haodong membandingkan tuannya dengan pengemis, Kukok berkata dengan wajah muram, Tuan Qin, Anda sangat tidak sopan kepada tuanku. Qin Haodong berkata dengan acuh tak acuh, Huaxia selalu menjadi negara yang berbudaya. Namun, jika Anda ingin kami menghormati Anda harus belajar menghormati kami terlebih dahulu. Kukok berkata dengan nada ironis, Tuan Qin, saya harap Anda dapat memahami bahwa posisi Anda tidak sebanding dengan Old Maldini, jadi, Anda harus menerima undangan dan pergi ke rumah sakit Jiangnan bersama kami, sekarang. Gao Song berteriak, benar sekali, kau tidak lebih dari seorang mahasiswa miskin, kau sangat terhormat karena diinginkan oleh Tuan Maldini. Cepatlah pergi bersama Tuan Kukok, dan jangan buang-buang waktu Tuan Kukok yang berharga. Qin Haodong melirik Gao Song. Tatapan itu, dengan aura dingin, membuat Gao Song menggigil dan menutup mulutnya. Saya selalu berpikir bahwa laki-laki dilahirkan setara, jika Anda bersikeras menggolongkan kami, saya pasti lebih mulia daripada Tuan Anda. Kata-katanya sederhana, namun Qin Haodong mengatakannya dengan cara yang mendominasi dan penuh semangat, menyiratkan kebanggaannya sebagai kaisar kayu hijau. Lucu sekali, dasar orang Huaxia yang sombong, bagaimana mungkin kau bisa menandingi Tuan Maldini tua, kau benar-benar gila. Kukok berteriak pada Qin Haodong, karena kau tidak mau bekerja sama, aku tidak punya pilihan selain membawamu pergi dengan pengawalku. Pengawal. Qin Haodong tertawa mendengar kata-kata Kukok. Ia berkata, Tuan Kukok, tidakkah Anda lihat bahwa saya menjalankan perusahaan keamanan, tidak mungkin pengawal Anda bisa membawa saya pergi. Tidak, tidak. Kukok melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Qin, Anda terlalu bodoh, semua pengawal Maldini tua adalah pensiunan tentara baret merah. Para pengawal Huaxia biasa Anda tidak akan pernah bisa menandingi mereka, tidak ada yang mirip di antara mereka. Semua staf Daddy Security Company berdiri di belakang Qin Haodong. Mereka menjadi marah setelah mendengar kata-kata Kukok, tetapi tidak ada yang berbicara karena Qin Haodong berdiri di sana, dan mereka harus mengikuti aturan. Qin Haodong menatap Kukok. Ia tertawa dan berkata, bagaimana dengan ini, Tuan Kukok, salah satu pengawal Anda dapat mengalahkan salah satu pengawal saya akan pergi bersama Anda tanpa ragu-ragu. Tuan Qin, Anda baru saja mengatakan itu, saya harap Anda dapat menepati janji Anda. Kukok mengatakan bahwa dia tidak ingin mengikat Qin Haodong ke rumah sakit Jiangnan, karena hal itu akan membuat Old Maldini tidak senang, yang akan membawanya ke dalam masalah serius. Ada pepatah lama di Huaxia, apa yang sudah terjadi tidak dapat ditarik kembali, aku pasti akan menepati janjiku, kau dapat memilih siapapun di halaman rumahku dan jika kau mengalahkannya, aku akan segera pergi bersamamu, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Bagus, sobat, kau akan menyesal betapa sombongnya dirimu. Kukok sangat senang karena menurutnya, rekan-rekan Qin Haodong tidak sebanding dengan pasukan khusus baret merah yang tinggi dan kuat miliknya. Dia dapat memilih satu secara acak dan menjatuhkan semua gigi rekan-rekan Qin Haodong ke tanah. Dia berbalik dan berbicara kepada Kapten Kasano, Kapten Kasano, Anda mendengarnya, saatnya menunjukkan kepada orang-orang Huaxia betapa kuatnya para prajurit dari negara M. Kasano adalah seorang Kaukasia yang tingginya lebih dari 2 meter. Ototnya seperti besi tempa dan dia tampak tinggi, kuat, dan mengesankan. Ia memang cakap karena pernah menjadi Kapten Baret Merah. Ia dibujuk oleh Old Maldini dengan gaji tinggi, sehingga ia pensiun dari pasukan dan menjadi Kapten Pengawal. Jangan khawatir, Tuan Kukok, aku bisa mengurus semua orang Huaxia ini, kalau aku tidak bisa memberinya pelajaran hari ini, aku akan menggonggong seperti anjing di depan semua orang. Dia berkata dan melangkah ke arah Qin Haodong. Kemudian dia berkata dengan arogan, anak muda, kirimkan aku pengawalmu yang paling kuat. Aku khawatir aku akan membunuhnya dalam satu tamparan jika dia terlalu lemah. Setelah itu, Kasano tertawa arogan, dan para anggota baret merah di belakangnya pun ikut tertawa. Setelah selesai tertawa, dia berkata kepada Qin Haodong, saya sudah memberitahu Tuan Kukok bahwa Anda dapat memilih siapa saja di halaman ini, dan saya akan pergi bersama Anda jika Anda mengalahkan salah satu dari mereka. Kukok melotot dan berkata, anak muda, kamu terlalu sombong, dan kamu tidak akan menjadi sombong lagi dalam waktu dekat. Ia menoleh ke arah tim Daddy Security Company dan melihat Zhang Tianyu yang berdiri di belakang tim. Sebagai orang Huaxia, Zhang Tianyu terkenal karena tingginya 1,90 meter, dan itu langsung menarik perhatian Kasano. Saya akan memilih pria bertubuh besar, jika saya memilih pria bertubuh pendek, dia mungkin terlihat seperti pengganggu, dan Anda akan menganggapnya tidak adil. Lalu dia kembali tertawa terbahak-bahak. Zhang Tianyu, keluar. Qin Haodong berbicara dengan keras kepada tim. Zhang Tianyu melangkah ke Qin Haodong. Qin Haodong berkata kepadanya,
orang dari negara M memilihmu, jika kamu tidak dapat menjatuhkannya dalam 3 gerakan, maka semua kamar mandi di perusahaan akan menjadi tanggung jawabmu nanti, bersihkan kamar mandi setiap hari. Saat dia berkata demikian, staf dari security company tertawa terbahak-bahak. Mereka semua menyimpan dendam dan ingin memberi pelajaran kepada pria sombong dari negara M ini. Sekarang setelah dia memilih Zhang Tianyu, mereka tidak punya pilihan lain selain menonton. Ya, bos, aku tidak perlu 3 gerakan, 1 saja sudah cukup. Suara Zhang Tianyu bagaikan guntur, keras dan penuh percaya diri. Dia telah mempelajari seni bela diri sejak dia masih kecil. Ketika dia dewasa, dia bergabung dengan tentara dan menjadi raja prajurit dari pasukan Huaxia. Dia terkenal pada awalnya tetapi kemudian pensiun karena cedera. Cederanya telah disembuhkan oleh Qin Haodong sekarang, dan dia telah meminum pil pembersih sumsum tulang dan berlatih keterampilan tangmen. Dia telah mencapai puncak level ke-8 dari kekuatan terbuka, dan selangkah lagi menuju level ke-9. Dia akan menenggelamkan dirinya di toilet jika dia gagal menghadapi baret merah dengan tingkat kultivasinya. Setelah mengatakan itu, Zhang Tianyu berbalik dan berjalan ke Kasano. Setelah melihat ekspresi Zhang Tianyu yang sebenarnya, Kasano yang sombong itu awalnya tertegun. Kemudian wajahnya dipenuhi ketakutan, dia bertanya dengan suara gemetar, apakah kamu Dewa Niu? Saya Zhang Tianyu, siapa kamu? Zhang Tianyu berhenti dan menatap pria kulit putih tinggi yang tampak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Niu, Tuhan, bukankah kau sudah mati, kenapa kau masih di sini, menjadi pengawal? Sekarang Kasano yakin bahwa pria Huaxia itu adalah Dewa Niu yang telah menjadi hantu dalam dirinya sepanjang hidupnya. Ketika ia bergabung dengan pasukan khusus Baret Merah, ia segera dipromosikan menjadi kapten karena penampilannya yang luar biasa. Kekuatannya dapat menduduki peringkat 10 besar di seluruh Baret Merah, yang membuatnya semakin sombong dan percaya diri. Tak lama kemudian, pasukan khusus Beret Merah dan pedang tajam dari Huaxia melakukan komunikasi pribadi. Raja prajurit, Zhang Tianyu adalah orang yang dikirim oleh Huaxia. Zhang Tianyu akhirnya berhasil menjatuhkan 5 prajurit elit dari Baret Merah secara berturut-turut, salah satunya adalah Kasano. Ia dipukul di dada oleh Zhang Tianyu. 3 tulang dadanya patah, dan ia muntah darah. Butuh waktu 2 bulan baginya untuk kembali berlatih. Kekalahan telak itu terus menghantuinya sejak saat itu. Dia bukan satu-satunya yang terkejut dengan keterampilan Zhang Tianyu yang mengagumkan. Semua anggota Baret Merah pun tercengang. Mereka mengagumi Zhang Tianyu dan takut padanya, jadi mereka memanggilnya Dewa Niu. Untungnya, Zhang Tianyu kemudian pensiun karena cedera, jadi Kasano tidak pernah bertemu pria yang menakutkan itu lagi. Kabar di jalan-jalan mengatakan bahwa Dewa Niu telah meninggal, dan sejak saat itu, bayangan yang menghantui itu perlahan menghilang. Bahkan dalam mimpinya yang paling menakutkan, dia tidak pernah bermimpi bertemu Zhang Tianyu di sebuah perusahaan keamanan di Huaxia. Bab 138. Untuk menantang wanita itu. Saat itu, Zhang Tianyu tidak hanya menjatuhkan tubuh Kasano, tetapi juga jiwanya. Kasano telah berusaha keras untuk mempromosikan dirinya selama bertahun-tahun, tetapi dia masih tidak yakin apakah dia dapat menahan pukulan yang mengguncang dunia pada hari itu, dalam ingatannya. Untungnya, ia akhirnya berhasil keluar dari kegagalan itu karena Zhang Tianyu tidak pernah terdengar kabarnya lagi sejak saat itu. Sekarang setelah ia melihat pria itu lagi, ketakutan besar menelannya, dan ia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Zhang Tianyu. Zhang Tianyu menjatuhkan Kasano dalam satu pukulan dengan mudahnya sehingga dia hampir tidak dapat mengingat pria dari negara M, jadi dia menyerah mengingatnya karena itu tidak penting baginya. Mari kita mulai, anak muda. Teriaknya pada Kasano. Kukok merasa ada yang tidak beres. Zhang Tianyu tampak sangat kuat, tetapi relatif kecil dibandingkan dengan Kasano. Ia bingung mengapa kapten pengawalnya kehilangan keberanian dan menunjukkan rasa takut yang besar. Dia berteriak di belakangnya, Kasano, sekarang bergerak, tunjukkan pada orang Huaxia itu apa yang kau punya. Keringat menetes di dahi Kasano. Ia mengepalkan gigi dan tinjunya. Ia pikir ia bisa berjuang untuk melawan Zhang Tianyu sekali lagi, lalu ia melepaskannya setelah mempertimbangkannya. Ia hampir tidak punya keberanian untuk melakukannya. Pria itu sama sekali bukan pria biasa. Dia adalah Dewa Niu, bayangan seluruh pasukan Baret Merah, dan orang yang tidak dapat dia lawan sama sekali. Semua orang kebingungan, Kasano berkata dengan suara putus asa dan putus asa, menyerahlah. Apa katamu? Kukok hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia berteriak dengan liar, Kasano, pria sejati tidak akan pernah menyerah seperti ini. Kasano berbalik. Ia merasa sangat lega karena tidak perlu berhadapan dengan Zhang Tianyu. Ia berkata, maaf, Tuan Kukok, saya tidak sebanding dengannya, tetapi saya akan memenuhi janji saya. Setelah itu,
dia mulai menggonggong seperti anjing, guk guk guk. Kukok benar-benar tercengang kali ini. Dia tidak tahu siapa teman kuat Qin Haodong ini, dan dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa kaptennya takut menggonggong seperti anjing. Orang-orang lain di baret merah juga tidak tahu siapa Zhang Tianyu. Mereka tidak tahu bahwa dia adalah Dewa Niu yang legendaris, jadi mereka benar-benar terkejut dengan penampilan Kasano. Daddy Security Company awalnya tertawa terbahak-bahak, lalu semua orang bertepuk tangan. Bersorak untuk Zhang Tianyu. Ma Wenzuo berseru kaget. Apa-apaan ini, orang dari negara M itu sangat lucu, kenapa dia begitu takut, apakah Niu benar-benar seburuk itu, dia gagal menerima 10 gerakanku dalam latihan pagi kita. Qin Haodong melotot ke arah pria itu. Ma Wenzuo berada di alam dasar. Dia menantang Zhang Tianyu, yang berada di level ke-8 kekuatan terbuka dan berbicara seolah-olah itu masuk akal. Alam dasar adalah hambatan antara kekuatan terbuka dan kekuatan terselubung. Mereka mungkin tampak dekat, tetapi celah di antara keduanya cukup besar. Jika Ma Wenzuo terbiasa dengan gerakan bela diri, Zhang Tianyu bahkan tidak akan mampu menahan 3 gerakannya. Kukok akhirnya menyadarinya dan berteriak kepada Kasano dengan marah, "Memalukan, sungguh memalukan, kau bahkan tidak punya keberanian untuk mengambil langkah pertama. Mulai hari ini, kau bukan lagi kapten, atau anggota tim pengawal, seorang pengecut sepertimu tidak pantas menjadi pengawal Old Maldini." Saya minta maaf. Kasano tidak berkata apa-apa lagi. Ia membungkuk pada Kukok, lalu berbalik untuk meninggalkan Daddy Security Company. Sejak saat itu, ia telah berkelana di Eropa dan Amerika, dan ia tidak pernah kembali ke Huaxia sejak saat itu. Qin Haodong menatap Kukok. Dia tersenyum dan bertanya, "Tuan Butler, bagaimana kalau kita lanjutkan?" Kukok menjawab dengan marah, "Tentu saja, itu hanya kecelakaan, kita belum melakukan gerakan apapun." Dia menoleh dan berkata kepada pengawal lainnya, "Siapapun yang berhasil menjatuhkan seorang pria Huaxia akan menjadi kapten tim, dengan bonus $1 juta." Para pengawal itu takut pada Zhang Tianyu karena Kasano baru saja berhenti. Namun, hadiah yang besar selalu memunculkan orang-orang yang paling berani. Seorang pria kulit hitam besar berdiri setelah Kukok mengatakan itu. Namanya Cruyff. Keterampilannya sedikit lebih buruk daripada Kasano, tetapi dia juga seorang pemimpin dalam tim. Meskipun Cruyff tampak besar dan tinggi, dia adalah pria yang cukup cerdik. Dia sekarang berjuang atas nama baret merah. Dia bertanya kepada Qin Haodong, "Tuan, saya dapat memilih salah satu dari kalian sebagai lawan saya, benar?" Kukok kecewa saat mendengar itu, tetapi ia harus mengakui bahwa langkah Cruyff itu cerdas. Pria besar itu, yang baru saja membuat Kasano takut, bukanlah target yang mudah untuk dihadapi. Ia bertindak bijaksana dengan mencoba menghindari pria itu. Qin Haodong mengangguk sambil tersenyum dan menjawab, "Ya, pilih siapapun yang kau mau, termasuk aku. Kamu adalah bosnya, aku tidak akan memilihmu." Cruyff berpikir dalam hati bahwa mengingat kekuatan stafnya, sulit untuk membayangkan betapa kuatnya bos itu. Dia akan bodoh jika memilih Qin Haodong. Dia memeriksa sekitar tim Daddy Security Company. Sebagai seorang prajurit yang berpengalaman, dia bisa merasakan aura jahat yang kuat dari orang-orang itu. Mereka sama sekali bukan orang yang mudah ditipu. Matanya menoleh dan berhenti pada Ma Wenzuo. Ia mendapati pemuda itu tampak pucat dan lemah, tanpa otot yang jelas atau aura tangguh. Itu pasti pilihan terbaiknya. "Tuan Qin, bolehkah saya memilih yang ini?" Cruyff menunjuk ke Ma Wenzuo dan bertanya. Setelah dia mengatakan itu, perusahaan keamanan ayah menjadi gelisah. Sungguh tidak bijaksana bagi orang kulit hitam ini untuk memilih Ma Wenzuo, orang yang paling kejam. Dia bahkan mungkin bisa tahu bagaimana dia akan dibunuh. Ma Wenzuo telah mengalahkan hampir semua anggota di perusahaan keamanan Daddy pagi ini, dan dia pastinya orang paling berkuasa di sini. "Apa kamu yakin?" Qin Haodong tersenyum dan bertanya. Namun, kata-kata dan ekspresi mereka semua dianggap sebagai kelemahan oleh Cruyff. Dia pikir dia telah melihat kelemahan Daddy Security Company. Jadi dia menjawab dengan cepat, "Tentu saja, saya harap Tuan Qin dapat menepati kata-kata Anda dan tidak menyesalinya." "Baiklah, aku tidak akan menyesalinya, kuharap kau juga tidak." Ucapnya sambil menoleh ke arah Ma Wenzuo, "Kakak Ma, kau telah dipandang rendah." Ma Wenzuo sangat kesal. Dia adalah pemilik kilin jenius, tetapi orang kulit hitam menganggapnya sebagai yang terlemah. Dia melangkah ke tengah lapangan dan berkata kepada Zhang Tianyu, "Kau kembali saja, Niu, aku akan memberi orang itu pelajaran." Zhang Tianyu menatap Cruyff dengan rasa iba. Orang itu telah membuat saudara Ma kesal, semoga Tuhan memberkatinya. Cruyff tidak tahu betapa bodohnya dia, dan dia masih merasa puas dengan pilihannya. Dia berdiri dalam posisi bersiap untuk bergulat dan berteriak pada Ma Wenzuo, "Orang Huaxia, aku bisa membiarkanmu bergerak 3 langkah di depanku." Ada senyum menawan di bibir Ma Wenzuo,
kamu baru saja mengatakan itu, kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kejam nanti. Cruyff masih ingin mengatakan sesuatu, namun, sebelum ia membuka mulutnya, ia melihat sosok Ma Wenzhuo pingsan di depannya. Tak lama kemudian ia merasa seperti ada mobil yang menabrak dadanya, dan ia tertembak seperti bola meriam. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Cruyff sudah ditendang oleh Ma Wenzhuo. Dia menendang dengan sangat keras, dan pria itu terbang begitu cepat sehingga baret merah di kepalanya tetap di tempatnya, lalu jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Cruyff terbang menjauh bagaikan bola yang ditendang oleh sepatu emas, terbang dalam lengkungan pisang dan menendang bola ke gawang sepak bola yang jauh. Semua orang terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa anggota tim baret merah yang luar biasa, Cruyff, begitu rapuh saat menghadapi pemuda itu. Ia nyaris tidak bisa bertindak sebelum ditendang. Kegagalannya begitu total dan spektakuler. Kukok hampir tidak bisa menutup mata dan mulutnya. Ia mendorong kacamata berbingkai emas itu ke wajahnya, dan merasa sulit untuk mempercayai apa yang baru saja terjadi. Baret merah membuatnya terkesan karena menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Setiap dari mereka luar biasa, tetapi hari ini, mereka gagal berturut-turut di sebuah perusahaan keamanan kecil di Huxia. Kapten mereka awalnya takut, dan Cruyff kini diusir. Itu terlalu berat baginya untuk diproses. Melihat kembali ke arah Qin Haodong yang masih terlihat santai, dia akhirnya menyadarinya. Dia pikir pemuda itu sedang membual, tetapi sekarang tampaknya itu karena dia cukup percaya diri. Semua orang di perusahaan itu cukup kuat untuk membunuh rekan-rekannya dalam sedetik. Pada saat yang sama, Cruyff keluar dari pintu gerbang dan memuntahkan banyak darah. Ia kemudian berjalan kembali dengan depresi. Ia seharusnya merasa beruntung karena ia ada di sini hari ini, bukan kemarin ketika Ma Wenzhuo tidak mampu mengendalikan kekuatannya. Satu tendangan saja akan mengirimnya kepada Tuhan saat itu. Dia menghampiri Kukok dan berkata dengan rasa bersalah, maaf telah mempermalukanmu. Kembalilah saja. Kukok melambaikan tangannya tanpa daya, lalu berkata kepada yang lain dalam tim, ada yang masih ingin mencoba, aku akan membayarnya $2 juta jika dia bisa mengalahkan salah satu dari mereka. Kali ini setelah dia mengatakan itu, tim tetap diam. Tidak ada yang menonjol. Meskipun hadiah yang besar selalu memunculkan orang-orang yang paling berani, itu hanya terjadi ketika masih ada harapan. Tendangan Ma Wenzhuo tadi begitu mencengangkan sehingga semua orang menjadi ketakutan. Mereka sangat akrab satu sama lain dan mereka tahu Cruyff pasti yang terkuat di antara mereka semua. Jika dia tidak mampu menahan tendangan itu, orang lain tidak akan berdaya. Sekarang apa, bukankah kalian semua elit negara M, bukankah kalian baret merah, setidaknya punya keberanian untuk bertarung? Kukok mengajukan serangkaian pertanyaan. Di satu sisi, ia tidak sanggup menanggung malu, di sisi lain, ia tidak tahu bagaimana ia akan menghadapi Old Maldini yang akan segera datang ke sini. Seorang pria kuning menonjol dari tim, dia adalah Saburo Sato dari Jepang. Dia mengucapkannya dengan lantang, Tuan Kukok, saya ingin menantang pria Huaxia. Kukok senang mendengarnya, tetapi ia bingung karena Saburo Sato hanya berada di peringkat tengah bahkan di bawah rata-rata di antara 20 pengawalnya. Ia heran mengapa orang itu punya nyali. Hebat, Sato, kau memang pejuang sejati, kata Kukok sambil menepuk bahu Saburo Sato. Tuan Kukok, saya tidak akan mengecewakan Anda. Saburo Sato berkata dengan tegas, lalu melangkah ke arah Qin Haodong dan bertanya lagi, Tuan Qin, apakah Anda yakin saya bisa menantang siapapun di halaman ini, kan? Qin Haodong mengangguk dan membenarkannya. Kalahkan salah satu dari kami, dan kau akan menjadi pemenangnya. Saburo Sato tersenyum kurang ajar. Ia mengangkat tangannya, menunjuk seseorang yang jauh dan berkata, saya ingin menantang wanita itu. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuknya, hanya untuk melihat Nalan Wushuang dan Kiwaner membawa si kecil keluar dari kamar mandi. Saburo Sato menunjuk ke arah Kiwaner. Bab 139 kaki panjang yang menakutkan. Bahkan Kukok merasa terlalu malu untuk tampil di depan saat mendengar pilihan Saburo Sato. Dia tahu Sato terkenal karena sifatnya yang hina, dan hari ini dia benar-benar melihatnya. Ia baru saja memuji Saburo Sato sebagai pejuang sejati, tetapi ternyata pria itu sudah punya rencana sendiri untuk memanfaatkan celah dalam perkataan Qin Haodong. Bahkan rekan satu timnya pun merasa malu dan menundukkan kepala saat melihatnya menantang seorang wanita. Namun, staf Dedi Security Company semuanya memperhatikan Saburo Sato dengan ekspresi ironis dan sombong. Ada dua Ultra Guard di perusahaan itu, satu adalah bos, dan yang lainnya adalah wanita yang telah merampas martabat semua pria di sini. Tingkat kultivasi Kiwaner jauh di atas Qin Haodong, dan keterampilan bertarungnya jauh lebih matang daripada Ma Wenzhuo. Jika ada yang menjadi orang terkuat di perusahaan, itu pasti wanita ini. Sekarang orang Jepang yang hina itu akan mengambil keuntungan, tetapi pilihannya justru jatuh pada orang yang paling berkuasa di sini.
Sungguh malang nasibnya. Qin Haodong bertanya dengan senyum yang menarik, apakah kamu benar-benar akan memilihnya? Aku sarankan kamu memilih yang lain. Itu tidak perlu, aku akan menantang wanita itu, aku tidak ingin beralih ke orang lain, tidak peduli seberapa kuatnya dia. Saburo Sato mengatakannya dengan cara yang benar dan tegas. Tidak mudah menemukan celah Qin Haodong. Dia bukanlah orang yang kuat, dan tidak ada harapan baginya untuk menang, dia beralih ke orang lain. Setelah itu, dia berkata kepada Qin Haodong, jangan menyesal. Mari kita buat kesepakatan, dan kamu harus menepati janjimu. Mengapa aku harus menyesal? Kau bisa pergi ke neraka jika kau sangat menginginkannya. Qin Haodong berbalik dan berjalan menghampiri Kiwaner, teman Jepang itu ingin menantangmu. Mengapa dia memilih seorang wanita untuk ditantang dari sekian banyak pria? Kiwaner tidak memiliki kesan yang baik tentang bahasa Jepang, jadi dia tidak ingin memulai dengan Saburo Sato. Tuan Sato memilihmu karena kau seorang wanita, mungkin dia pikir wanita di negara ini mudah ditipu. Kata Qin Haodong sambil tersenyum pahit. Sato sedang mencari kematian, dan dia tidak keberatan membiarkan Kiwaner semakin membenci Sato. Ekspresi Kiwaner berubah dingin dan berkata kepada Saburo Sato, kemarilah. Setelah itu, dia mengayunkan tubuh seksinya dan berjalan ke tengah lapangan latihan. Melihat tubuh wanita yang seksi itu, Saburo Sato tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Ia bahkan membayangkan jika ia berhasil menghajar wanita itu, ada kemungkinan ia bisa menyeret wanita itu ke ranjangnya untuk bertarung lagi. Kiwaner tampaknya menyadari tatapan mata Saburo Sato yang aneh. Dia berkata dengan suara dingin, apakah kamu siap? Kalau begitu aku akan mulai. Saya siap, dan bisakah Anda memberi saya nomor telepon Anda jika Anda kalah? Sampai sekarang, Saburo Sato telah memandang rendah Kiwaner. Dia berdiri dengan sikap santai dan mengajukan pertanyaan sambil menyeringai. Pergilah ke neraka. Kiwaner mengangkat kakinya yang panjang setelah mengucapkan 3 kata. Kemudian kakinya menendang bagian atas kepala Saburo Sato dengan kapak. Di mata Saburo Sato, sekuat apapun seorang wanita, dia tidak akan pernah lebih kuat dari pria. Jadi dia memandang rendah kaki yang panjang dan indah itu dan mengulurkan tangan untuk meraih betisnya. Dia pikir dia bisa meraih pergelangan kaki Kiwaner dan menariknya langsung ke pelukannya. Dia bisa memenangkan pertarungan dan memeluk wanita cantik itu di saat yang sama, mendapatkan 2 burung dengan 1 batu. Namun, saat tangannya menyentuh paha Kiwaner, ia merasa seperti dihantam gunung. Kekuatannya sangat berat hingga ia menghabiskan seluruh tenaganya untuk mengangkatnya. Namun, ia tetap tidak bisa menahan tendangan Kiwaner yang menebasnya. Saburo Sato ditendang hingga terjatuh dan berlutut di tanah. Setelah 2 kali bunyi retakan, tempurung lutut kedua kakinya patah. Rasa sakit yang berasal dari tubuh bagian bawahnya hampir membuatnya pingsan, tetapi dia tidak menyerah untuk bertahan. Dia berusaha keras menahan tendangan itu dengan kedua tangannya. Retakan, retakan. Terdengar 2 retakan lagi setelah kedua lengannya dipatahkan oleh Kiwaner. Setelah suara jatuh lainnya, Saburo Sato berbaring, dengan wajah menghadap ke tanah, dan dia pingsan tanpa mengeluarkan suara apapun. Setelah gerakan itu selesai, lapangan latihan besar Dedi Security Company menjadi sunyi. Ketika orang-orang itu melihat kaki panjang Kiwaner untuk pertama kalinya, mereka menganggapnya seksi, namun, satu-satunya hal yang dapat mereka rasakan sekarang adalah kengerian. Wanita itu sangat mengerikan. Dia membuat Saburo Sato koma hanya dengan 1 tendangan. Sepertinya dia sudah menunjukkan belas kasihan, atau dia mungkin akan langsung mengirim orang itu ke neraka. Gao Song berdiri di samping dan menonton. Dia akan memberi pelajaran kepada rekan-rekan Kukok untuk Qin Haodong, tetapi dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia tidak tahu mengapa rekan-rekan Qin Haodong begitu aneh. Melihat Saburo Sato dan Kruif yang tak sadarkan diri sambil memuntahkan darah, dia tiba-tiba merasa bahwa tamparan Qin Haodong di wajahnya begitu ringan, dan begitu lembut dibandingkan dengan mereka berdua. Kukok benar-benar tercengang. Dia pernah mendengar bahwa Huaxia adalah negeri ajaib, tetapi dia tidak terlalu peduli tentang itu. Dia mengira negara M adalah negara terkuat di dunia, itulah alasannya dia pikir dia bisa menculik Qin Haodong ke rumah sakit Jiangnan dengan bantuan pengawalnya. Segala yang terjadi hari ini di hadapannya telah memberinya pelajaran yang nyata. Sebuah perusahaan keamanan yang tampak biasa-biasa saja telah menghancurkan para pengawalnya yang sombong itu. Tuan Kukok, tolong bawa pergi teman-temanmu, kami tidak merawat mereka di sini. Qin Haodong dapat menyembuhkan Saburo Sato dengan mudah, tetapi dia bukanlah orang suci, dan dia tidak akan pernah mengobati orang tercela ini. Kukok terbangun dan melambaikan tangannya. 2 pengawal di belakangnya menggendong Saburo Sato yang tak sadarkan diri ke dalam mobil. Tuan Qin, saya minta maaf atas sikap buruk saya tadi. Kini Kukok sadar bahwa pemuda itu bukanlah orang biasa, dan dia tidak mampu menyinggung perasaannya, maka dia menundukkan kepalanya dengan bangga.
Qin Haodong melambaikan tangannya dan berkata, keluarlah dari sini bersama kalian. Kalian hanya seorang pelayan yang tidak memiliki posisi untuk berbicara denganku. Yah. Wajah Kukok memerah. Dia adalah kepala pelayan Old Maldini. Seperti kata pepatah, bahkan penjaga pintu Perdana Menteri adalah pejabat tinggi. Dia mungkin seorang pelayan, tetapi semua gubernur dan pejabat tinggi biasa memperlakukannya dengan sopan. Tidak seorang pun boleh menyinggung perasaannya seperti ini. Petik 2. Namun, dia tidak punya ide untuk melawan pemuda di depannya. Dia membungkuk kepada Qin Haodong dan kemudian keluar dari perusahaan keamanan Dedi bersama rekan-rekannya. Maldini tua baru saja akan tiba di rumah sakit Jiangnan, tetapi dia telah mengacaukan segalanya. Dia gagal mengundang Qin Haodong dan yang lebih buruk, dia menyinggung orang itu. Itu membuatnya sangat kesal. Tuan Kukok, tolong tunggu saya. Pada saat ini, Gao Song berlari ke arahnya dari belakang. Kukok makin marah saat melihat wajahnya yang berminyak karena dia tidak akan pernah menyinggung Qin Haodong jika orang ini tidak mengoceh sejak awal. Mungkin dia sudah membawa orang itu ke rumah sakit sekarang. Tuan Gao, Anda bisa pergi sendiri. Kata Kukok sambil menutup pintu dan pergi tanpa berbalik. Gao Song tercekik debu dan gas buang di belakang mobil, tetapi dia tidak peduli. Dia memanggil taksi dan pergi ke rumah sakit Jiangnan. Setelah Kukok pergi, Qin Haodong melambaikan tangannya ke Zhang Tianyu, memintanya untuk melanjutkan pelatihan dengan yang lain. Papa, peluk. Si kecil membuka tangannya pada Qin Haodong. Qin Haodong merasa lega saat melihat putrinya. Dia mengambil alih anak kecil itu dari Nalan Wushuang. Tang, apakah kamu sudah mencucinya sampai bersih? Qin Haodong mencoba bercanda dengan anak kecil itu. Tentu saja, mama kedua membantuku. Si kecil terkekeh dan berkata, Papa, bolehkah aku bertanya sesuatu? Baiklah, apa itu? Tahukah kamu, payudara siapa yang lebih besar, milik mama atau milik mama kedua? Yah. Qin Haodong hampir tersedak air. Dia tidak menyangka pertanyaan setajam itu akan datang dari putrinya. Seseorang harus melakukan penyelidikan sebelum dia memberikan kesimpulan. Dia tidak mempelajari keduanya, jadi tidak mungkin dia bisa menjawab pertanyaan itu. Memikirkan hal itu, dia tidak dapat menahan diri untuk melirik dada Nalan Wushuang. Nalan Wushuang mendengar dengan jelas dialog antara ayah dan anak perempuan itu. Dia tersipu, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghadapi anak kecil itu. Melihat Qin Haodong sedang menatap dadanya, dia langsung berteriak, apa yang kamu lihat? Ini juga di luar dugaan Ma Wenzhuo dan Qi Waner. Mereka tertawa dan membungkuk ke depan dan ke belakang. Jawab pertanyaanku, Papa. Si kecil terkekeh dan berkata. Qin Haodong tidak berani menjawab pertanyaan itu karena dia melihat tatapan mata Nalan Wushuang yang penuh dengan niat membunuh. Dia akan hancur tidak peduli apakah dia menjawab pertanyaan besar atau kecil. Jadi dia menjawab, aku tidak tahu itu. Papa sangat bodoh, aku akan memberitahumu. Si kecil menunjuk dengan jarinya dan berkata, aku melihatnya saat mandi, Bibi Waner adalah yang terbesar. Hei! Qi Waner menyaksikan ini, dan dia tidak tahu dia akan terlibat. Sekarang Nalan Wushuang lah yang tertawa terbahak-bahak. Qin Haodong menatap Nalan Wushuang lalu menatap Qi Waner. Ia merasa keduanya seharusnya seimbang, tetapi mungkin lelaki kecil itu lebih tepat karena ia telah melihat mereka dari dekat. Ayo makan sesuatu, aku lapar sekali. Qi Waner berbalik dan berjalan ke ruang makan dengan tergesa-gesa untuk menyembunyikan rasa malunya. Qin Haodong, si kecil dan orang-orang lainnya mengikuti. Di ruang tamu VIP Rumah Sakit Jiangnan, Direktur Biro Kesehatan, Pan Gaofeng dan Direktur Rumah Sakit, Wen Chanjiang, sedang duduk bersama beberapa orang. Ada dua pria kulit putih yang duduk di seberang mereka, salah satunya adalah murid terdaftar Qin Haodong dari Asosiasi Medis Dunia, pakar medis, James. Yang satunya lagi adalah seorang pria tua kulit putih berusia 80-an, botak dan gemuk, baik hati seperti kakek-kakek. Dia tidak lain adalah raksasa keuangan dunia Old Maldini. Seorang pria Huaxia duduk di sebelah Old Maldini. Dia adalah Kepala Departemen Kesehatan Provinsi Jiangnan, Hou Weiguo. Dia datang ke sini untuk menemani Old Maldini ke dokter. Hou Weiguo berkata kepada Pan Gaofeng, apakah Anda sudah menghubungi Qin Haodong, Direktur Pan, mengapa saya tidak menemuinya? Pan Gaofeng menjawab dengan canggung, maaf, Kepala, aku mengacaukannya, Wakil Direktur Biro Kewarasan pergi menjemput Tuan Qin, tetapi pasti ada kesalahpahaman di antara mereka, jadi dia tidak membawa Tuan Qin ke rumah sakit. Hou Weiguo mengerutkan kening dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Pan Gaofeng berkata, saya belum mendengar tentang situasi sebenarnya, tetapi kepala pelayan Tuan Maldini sudah pergi untuk mengundang Tuan Qin, sekarang saatnya untuk kembali. Setelah dia berkata demikian, pintu kamar tamu terbuka.
Kukok masuk ke dalam kamar, diikuti oleh Gao Song yang frustrasi. Bab 140 Maldini. Setelah melihat Gao Song, Hou Weiguo langsung bertanya kepadanya, di mana Qin Haodong, dia tidak ikut denganmu. Ketika ditanya oleh kepala suku, Gao Song menjawab dengan gugup, tidak. Hou Weiguo melanjutkan dengan tidak senang, sebagai wakil direktur, Anda benar-benar gagal mengundang orang biasa. Aku. Di bawah tekanan Hou Weiguo, Gao Song, dengan keringat dingin di dahinya, mulai ragu-ragu dan tidak dapat mengucapkan kalimat lengkap. Tanpa alasan yang baik, ia akan kehilangan pekerjaannya jika ia mengatakan kebenaran. Saat itu, Maldini tua bertanya kepada Kukok, apa yang terjadi, mengapa kamu tidak membawa Dr. Qin ke sini? James bingung mengapa Qin Haodong tidak datang untuk mengobati Old Maldini sebagaimana yang telah disetujui Qin Haodong. Dia bertanya, mengapa, apa yang dikatakan guruku? Kukok lebih jujur daripada Gao Song, jadi dia mengatakan yang sebenarnya. Ini semua salahku, aku tidak menghormati Dr. Qin. Singkatnya, dia menceritakan bagaimana dia pergi ke perusahaan keamanan ayah untuk mengundang Qin Haodong, dan akhirnya, dia menambahkan, maaf, Tuan, saya yang sombong dan kasar membuat Dr. Qin marah. Mendengar perkataan itu, James marah. Bagaimana bisa kau memperlakukan guruku seperti itu? Aku sudah bilang padamu untuk mengundangnya. Jangan mengancamnya dengan baret merah, kau bahkan mencoba mengikatnya. Apa kau gila? Apa kau tidak tahu bagaimana menghormati dokter terkenal? Kukok tampak malu, kepalanya tertunduk karena malu, tak bisa berkata apa-apa. Maldini tua terkejut. Dia tahu betul seberapa kuat tim pengawalnya, yang bisa jadi setara dengan baret merah, pasukan khusus saat ini, jadi, dia tidak menyangka bahwa sebuah perusahaan keamanan di Huaxia akan mengalahkan timnya. Akhirnya, dia menyadari bahwa Qin Haodong bukanlah sekedar seorang dokter terampil seperti yang dia kira. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, Kukok, kamu telah melakukan kesalahan besar, kamu harus meminta maaf kepada Dr. Qin. Kukok menjawab, ya, Tuan, saya tahu itu salah saya, dan saya minta maaf kepadanya, tetapi dia tidak menerimanya dan mengatakan saya tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya, dia juga mengatakan. Kukok ragu-ragu untuk melanjutkan perkataannya karena dia tidak tahu apakah boleh melaporkan apa yang dikatakan Qin Haodong. Apalagi yang dia katakan, katakan padaku dan jangan lewatkan satu kata pun. Dari awal hingga akhir, Old Maldini tetap bersikap lembut dan tidak menampakkan sedikit pun rasa marah dan tidak senang. Dr. Qin juga berkata bahwa Tuan seharusnya datang ke rumahnya sendiri daripada meminta Tuan untuk menemui Anda, karena Anda datang ke sini untuk berobat dan dia menganggap Anda tidak lebih mulia dari para pengemis di negeri ini. Hou Weiguo mengerutkan kening mendengar kata-kata itu. Dia tidak tahu banyak tentang Qin Haodong, tetapi dia yakin bahwa kata-kata arogan Qin Haodong dan cara memperlakukan Old Maldini tanpa rasa hormat akan membuat Raja Keuangan ini marah. Ketika dia sedang berpikir tentang cara meredakan amarah si tua Maldini, seolah-olah sedang berpikir keras, lelaki tua ini berkata, Dr. Qin benar, aku tidak bertindak seperti orang yang sedang mencari pengobatan, lagi pula, semua orang sama, dan aku sama sekali tidak lebih mulia dari pengemis. Hou Weiguo menghela napas lega setelah mengetahui bahwa raja itu tidak marah, dan melanjutkan, jangan khawatir, Tuan Maldini, di selatan sungai yang selalu ada dokter dengan keterampilan medis terbaik dan kebajikan mulia, meskipun Qin Haodong tidak datang untuk membantu Anda, kami akan menyediakan dokter hebat lainnya untuk Anda. Hou Weiguo tidak tahu penyakit apa yang diderita oleh Pak Tua Maldini, tetapi menurutnya, Qin Haodong hanyalah seorang mahasiswa, tampaknya, akan ada dokter lain yang dapat membantu menyembuhkan Pak Tua Maldini. Namun, ia tidak menganggap bahwa begitu banyak ahli terkenal dari perkumpulan medis dunia telah gagal menyembuhkan orang tua itu. Dia berkata kepada Wen Changjiang, apakah Anda sudah mengirimkan dokumen Tuan Old Maldini kepada para ahli kami, apakah mereka punya rencana terapi? Wen Changjiang tahu betul betapa menakjubkannya keterampilan medis Qin Haodong, tetapi dia tetap diam dan hanya mendengarkan orang lain sepanjang waktu karena dia tahu dia tidak punya suara di depan roda besar ini. Mendengar pertanyaan itu, ia menjawab, Tuan, sudah ada pertemuan dengan semua ahli di rumah sakit kami, dan mereka menyimpulkan bahwa Maldini tua tidak sakit parah dan dapat disembuhkan dengan mudah setelah operasi, namun, mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun selain mengoperasinya. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam bidang medis, Hou Weiguo memang memiliki pengetahuan tentang pengobatan bahwa operasi adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan tumor dalam ilmu kedokteran barat. Oleh karena itu, ia terus bertanya, bagaimana dengan pengobatan tradisional Tiongkok, bisakah kita mengangkat tumor melalui pengobatan ini? Mendengar kata-kata itu, Gao Song yang tertekan segera menjadi aktif. Tuan, saya telah berbicara dengan 3 praktisi pengobatan Tiongkok terbaik di kota kami, dan mereka akan segera datang.
Ia telah cukup lama berkecimpung di dunia resmi dan tahu bahwa jika kali ini ia gagal menyembuhkan Maldini, ia akan kehilangan jabatannya sebagai wakil direktur. Meskipun ia memiliki beberapa pendukung, mereka tidak dapat membantunya dalam hal ini. Karena alasan ini, ia berusaha keras untuk menebus kesalahannya dalam perjalanan ke rumah sakit dengan menelepon 3 praktisi pengobatan Tiongkok terkemuka di kota Jiangnan agar bergegas ke rumah sakit. Kini, usahanya berhasil. Tepat saat dia selesai berbicara, pintu ruang VIP terbuka dan dari dalam keluar 3 orang tua berjubah panjang. Mereka tidak lain adalah 3 praktisi senior pengobatan Tiongkok di kota Jiangnan, Gao Fengwen, Shen Xiangfu, dan Zhong Zihai. Sebagai pemimpin industri kesehatan dan pengobatan, Hou Weiguo dan Pan Gaofeng mengenal ketiga praktisi ini. Mereka menyapa mereka, dan Hou Weiguo berkata kepada Old Maldini, "Tuan Maldini, mereka adalah praktisi pengobatan Tiongkok yang sangat berprestasi di kota kita, bagaimana kalau mereka yang mendiagnosis terlebih dahulu?" Maldini menjawab, "Hebat, saya sudah lama mendengar khasiat pengobatan Tiongkok yang luar biasa, hari ini, saya ingin sekali mengalaminya sendiri." Namun, James menunjukkan ekspresi ketidaksetujuan karena ia berpikir tidak seorang pun dapat menjadi gurunya, tandingan Qin Haodong dalam hal pengobatan Tiongkok. Setelah sepenuhnya siap, Gao Fengwen dan 2 praktisi lainnya merasakan denyut nadi Old Maldini satu demi satu. 10 menit kemudian, mereka menyelesaikan diagnosis dan menerima pertanyaan Hou Weiguo. "Senior, bagaimana keadaan Tuan Maldini?" Gao Fengwen memimpin untuk menjawab, "Jika aku tidak merasa salah, pria ini memiliki tumor di kepalanya dan sangat menderita sakit kepala." Shen Xiangfu dan Zhong Zihai mengangguk tanda setuju. Hou Weiguo tampak gembira mendengar kata-kata itu dan melanjutkan, "Kalau begitu, para senior, kalian pasti tahu cara menyembuhkannya karena kalian sudah mendiagnosisnya, kan?" Namun, Gao Fengwen menggelengkan kepalanya mendengar kata-kata itu dan berkata, "Cara terbaik untuk mengangkat tumor adalah operasi. Pengobatan Tiongkok tidak dapat berbuat banyak untuk mengatasinya." Hou Weiguo bertanya dengan kecewa, "Karena beberapa alasan, pria ini tidak dapat dioperasi, tidak bisakah kita menggunakan metode pengobatan Tiongkok lainnya, seperti menggunakan herbal untuk menghilangkan tumor?" Shen Xiangfu menjawab, "Tidak, itu terlalu sulit untuk dicapai. Dulu ketika Cao Cao menderita sakit kepala akibat tumor di kepalanya, tabib dewa, Hua Tuo akhirnya menyembuhkannya melalui operasi. Kami bertiga tidak bisa berbuat lebih dari itu." James menimpali pada saat itu, "Sudah kubilang, kecuali guruku, tidak ada orang lain yang bisa menyembuhkannya kecuali melalui operasi." Semua orang terdiam mendengar kata-kata itu. Sesaat kemudian, Hou Weiguo berkata, "Baiklah, aku akan pergi meminta bantuan Qin Haodong secara langsung. Demi aku, dia mungkin setuju untuk datang ke sini bersamaku." Maldini tua berkata, "Tidak, Tuan Hou, saya akan pergi sendiri. Dokter Qin benar, seorang pasien harus pergi menemui dokter sendiri." Setelah mengatakan ini, dia berdiri dan menoleh ke Kukok, "Tolong antar aku ke Dokter Qin, aku ingin pergi bersamamu, ingatlah untuk meminta maaf kepadanya dengan tulus nanti." Ketika Maldini tua dan anak buahnya mulai menemui Qin Haodong, Hou Weiguo, Pan Gaofeng dan yang lainnya mengikuti mereka ke perusahaan keamanan Dedi karena mereka tidak mau menunggu di rumah sakit. Bahkan ketiga praktisi itu penasaran dengan orang yang dapat menyembuhkan Maldini, jadi mereka juga mengikuti mereka dengan mobil. Ketika orang-orang ini memarkir mobilnya dan hendak memasuki Dedi Security Company, 2 orang penjaga menghentikan mereka di gerbang. Qin Haodong sudah menduga bahwa si tua Maldini akan pergi mencarinya bersama temannya, jadi dia menyuruh Zhang Tianyu menunggu mereka di gerbang. Melihat begitu banyak orang datang, Zhang Tianyu menghampiri dan bertanya, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" Hou Weiguo menjawab, "Saya Hou Weiguo, Kepala Departemen Kewarasan, saya membawa beberapa tamu terhormat untuk menemui Qin Haodong. Atasanku sedang makan, silakan ikuti aku." Setelah mengatakan itu, Zhang Tianyu memimpin Old Maldini dan yang lainnya ke pintu ruang makan. "Tunggu sebentar, saya harus melaporkannya ke bos saya terlebih dahulu." Zhang Tianyu berjalan ke aula dan segera kembali. "Bosku sedang makan malam dengan putrinya, dia menyuruh kalian menunggunya beberapa menit." Hou Weiguo mengerutkan kening dan berkata, "Kembalilah dan beritahu Qin Haodong bahwa Tuan Maldini ada di sini, minta dia untuk segera mentraktir pria ini, dan jangan buang-buang waktunya." Namun, Zhang Tianyu berkata, "Atasan kami tahu itu Tan Maldini, tetapi dia berkata lebih penting menemani putrinya daripada merawat Tan Maldini. Jika Anda tidak ingin menunggu, Anda bisa pergi sekarang, jika tidak, silakan tunggu di sini." Qin Haodong benar bahwa Maldini akan datang sendiri, tetapi seperti yang telah dikatakannya, seorang pasien harus bersabar. Tidak ada yang lebih penting daripada menemani putrinya makan. Bagi yang lain, Old Maldini mungkin merupakan raja keuangan dengan status tinggi di dunia. Namun, bagi Qin Haodong,
Kaisar Greenwood, Old Maldini tidak mungkin sebanding dengan anak tiri putrinya. Wajah Hou Weiguo semakin muram, dan ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Old Maldini menghentikannya dengan berkata, "Tidak apa-apa, Tuan Hou, kami di sini untuk mencari pengobatan Dr. Qin. Jadi, sebaiknya kami menunggu. Bukankah ada cerita Tiongkok, 3 kali berkunjung ke pondok dibandingkan dengan karakter dalam cerita itu? Kami beruntung Tuan Qin membuat kami menunggu sebentar saja." Orang tua itu memang berpikiran terbuka, dia bahkan tertawa senang setelah mengucapkan kata-kata itu. Karena orang tua itu tidak mengeluh tentang hal itu, Hou Weiguo, Pan Gaofeng, dan yang lainnya hanya bisa menunggu di sana bersamanya. Saat itu tengah hari, dan matahari sangat terik, jadi di luar ruang makan sangat panas karena tidak ada AC, Hou Weiguo dan yang lainnya banyak berkeringat karena berdiri di bawah terik matahari. Butiran keringat terus menetes dari kepala botak Old Maldini, namun ia tampak tenang, menunggu Qin Haodong dengan tenang sambil menyeka keringatnya. Hou Weiguo diam-diam mengagumi kesabaran lelaki tua itu. Tidak heran dia bisa mencapai banyak hal yang tidak bisa dicapai orang lain, dia lebih sabar daripada banyak orang lain. Sekitar setengah jam kemudian, pintu ruang makan terbuka, dan Qin Haodong keluar sambil menggendong Tang Tang, diikuti oleh Ma Wenzhuo dan beberapa orang lainnya. "Halo, Tuan Qin." James langsung menyapa Qin Haodong seperti anak sekolah setelah melihatnya. Qin Haodong mengangguk padanya, puas dengan sikap muridnya terhadapnya. Dia membiarkan Nalan Wushuang menemani Tang Tang tidur siang dan berkata kepada orang-orang yang menunggu, "Ikutlah denganku." Ia membawa Old Maldini dan yang lainnya ke ruang rapat bersama perusahaannya. Sambil duduk, ia bertanya, "Mengapa kalian datang menemuiku?"